Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roro Intan Nuruliasari dari Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Keperawatan. Membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi. Unit terkecil yang menyusun sistem saraf, yaitu sel-sel saraf, yang tersusun dari dua jenis sel. Yang pertama neuron, yang kedua neuron glia. Fungsi dari neuron dan neuron glia itu berbeda. Fungsi dari neuron sebagai pengirim sinyal. Fungsi dari neuroglia tersendiri itu sebagai pemberi nutrisi atau oksigen kepada neuron yang sedang bekerja, serta melindungi neuron yang sedang bekerja untuk tubuh. Fungsinya tidak bisa mengirim sinyal. Dan di neuroglia juga jumlahnya lebih banyak di dalam tubuh. Di sini ada bagian-bagian sel. Yang pertama ada dendrit yang seperti ini. Dendrit itu fungsinya untuk menerima impuls dari ujung saraf menghantarkan ke badan sel. Nah, fungsi dari badan sel ini untuk menerima impuls dari dendrit ke akson yang merupakan yang seperti sedotan panjang ini. Di dalam badan sel ada inti sel atau nukleus yang fungsinya untuk mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Di sini ada akson. Fungsi aksonnya ini yang panjang ini untuk transmisi dari sel-sel atau meneruskan. Lalu ada selubung mielin yang fungsinya untuk pelindung akson dan pemberi nutrisi untuk neuron atau sel saraf. Fungsi dari nodus Ranvier ini merupakan loncatan untuk mempercepat gerakan impuls. Ini tuh merupakan bagian akson yang tidak terbungkus dari selubung mielin, namanya nodus Ranvier. Lalu yang di tengah sini, bulat ini namanya sel Schwann. Ini berfungsi sebagai mempercepat rangsang, membantu penyedia nutrisi di neuron, dan membantu regenerasi sel saraf. Di ujung sini ada terminal akson yang fungsinya untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Di sini ada sinapsis atau celah seperti celah gini yang berfungsi untuk penghubung neuron satu dengan yang lainnya. Dari sel kedua ini, neuron dan neuroglia akan membentuk struktur utama. Struktur utamanya itu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam sistem saraf pusat itu ada dua struktur, otak sama sumsum tulang belakang. Di dalam otak itu terbagi-bagi lagi. Otak juga tersusun dari 100 miliar neuron. Cranial cavity ini merupakan rongga yang terletak untuk letaknya otak. Jadi otak ini terletak di rongga yang terdapat di tengkorak kita atau kepala, namanya cranial cavity. Lalu ada cranial bone, merupakan tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi dan melindungi otak, namanya cranial bone. Lalu tulang yang di belakang bawah ini namanya tulang
osipital. Nah, dari tulang osipital ini akan ada lubang atau foramen magnum. Foramen itu artinya lubang, magnum itu artinya besar. Jadi lubang besar yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Namanya foramen magnum. Ini sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu di dalam ini ada 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau vertebral column. Jadi sumsum tulang belakang ini letaknya di dalam tulang belakang. Yang terakhir ada sistem saraf tepi. Namanya juga tepi berarti ke ujung-ujung dan akan menyebar ke ujung atau tepi tubuh. Salah satu komponen penyusun sistem saraf tepi yaitu nervus. Nervus ini ada dua macam, yaitu cranialis sama spinalis. Cranialis ini ada 12 pasang di dalam tubuh, spinalis ada 31 pasang. Cranialis ini crani berasal dari otak dan menyebar ke tepi tubuh. Lalu ada spinalis atau spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.